Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Di tengah malam yang sunyi, seorang hamba duduk dalam zikir. Lalu ia menangis, tubuhnya bergetar, dan tak lama kemudian, Rasulullah hadir dalam mimpinya. Apa yang dibacanya? Apa rahasianya? Banyak orang ingin bertemu Nabi Muhammad, tapi hanya sedikit yang tahu jalan rahasianya. Zikir ini konon dipakai para wali untuk membuka hijab ruhani. Mau tahu bagaimana caranya? Diceritakan dalam banyak kitab sufi dan kisah para murid, ada seorang wali besar yang begitu dicintai Allah. Namanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ulama besar ini bukan hanya ahli ilmu, tapi juga kekasih Allah yang doanya menembus langit. Apa yang membuat beliau begitu dekat dengan Allah dan Rasulullah? Salah satu rahasianya ada pada zikir yang akan kita bahas ini. Zikir kepada Allah tentu utama, tapi cinta kepada Nabi Muhammad adalah cahaya dalam kegelapan. Dan para wali tahu benar bahwa cinta kepada Rasul bukan sekadar ucapan, tapi zikir yang menembus ruh. Dan inilah zikirnya, Ya Habibi, Ya Muhammad. Dikisahkan ketika Syekh Abdul Qadir mengucapkan zikir ini dalam kesendirian malam, langit seperti bergetar. Malaikat-malaikat turun dan ruhani beliau tersambung langsung ke alam cahaya. Zikir ini adalah panggilan cinta, dan cinta yang tulus selalu dijawab oleh sang kekasih. Suatu malam, Syekh Abdul Qadir bermimpi. Ia melihat cahaya yang begitu terang, lebih terang dari matahari. Lalu ia melihat sosok yang wajahnya penuh rahmat dan keteduhan. Assalamualaikum ya Habibi. Dan Nabi Muhammad menjawab salamnya. Beliau berkata, siapa yang mengingatku dengan cinta, maka aku akan datang menyapanya di dunia dan di akhirat. Zikir ini tidak berhenti di Syekh Abdul Qadir saja. Para wali lain pun mengamalkannya. Imam Al-Busiri ketika menulis Qasidah Burdah juga menyelipkan ungkapan cinta luar biasa kepada Nabi. Jalaluddin Rumi menari dalam cinta ilahi sambil melantunkan zikir serupa. Bahkan Wali Songo pun mengajarkan zikir ini di Nusantara. Ya Habibi, Ya Muhammad bukan sekadar pujian. Ini adalah kunci. Jika diucapkan dengan hati yang bersih dan penuh cinta, maka hijab-hijab ruhani bisa tersingkap, hati menjadi lembut, jiwa menjadi lapang, dan ruh bisa tersambung ke hadirat Rasulullah. Seorang murid dari tarekat Qadiriyah pernah bercerita, ia mengamalkan zikir ini setiap malam 100 kali setelah tahajud, selama 40 hari. Hingga akhirnya di malam ke-40, ia bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya Rasul berkata, teruskan cintamu, aku bersamamu. Ia terbangun dengan tangisan bahagia. Zikir ini bukan mantra, bukan sekadar bacaan. Ada syarat penting. Hati harus bersih dari dendam dan iri. Lisannya jujur, amalnya ikhlas, dan cinta kepada Rasul harus murni. Tanpa itu semua, zikir hanya jadi suara tanpa makna. Sahabatku, jika engkau ingin mimpi bertemu Nabi, jangan hanya berharap. Bangun malam, ambil wudhu, duduk dalam diam, lalu ucapkan perlahan, Ya Habibi, Ya Muhammad. Ulangi, rasakan, biarkan hatimu terbawa. Siapa tahu malam ini engkau yang dipanggil oleh sang kekasih. Zikir Ya Habibi Ya Muhammad tidak hanya membuat ruhani kita tenang, tapi juga membawa keajaiban. Ada yang melihat Nabi dalam mimpi, ada yang disembuhkan dari penyakit, dan ada yang hidupnya berubah total, lebih tenang, lebih bersih,
lebih dekat dengan Allah. Mengapa zikir ini begitu dahsyat? Karena zikir ini mengandung panggilan cinta. Kata Habibi berarti kekasihku, dan siapa yang memanggil Nabi sebagai kekasihnya, maka Nabi pun akan mencintainya. Sebagaimana sabda Rasul, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad. Ucapkan dengan penuh cinta dan kesungguhan. Setiap hurufnya adalah doa. Setiap napasnya adalah pujian. Waktu terbaik membaca zikir ini adalah setelah sholat tahajud, saat dunia sepi, atau di antara adzan dan iqamah, atau di malam Jumat. Namun sebenarnya zikir ini bisa diamalkan kapan saja, selama hati dalam keadaan suci dan khusyuk. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang menyebarkan Islam dengan budaya. Dalam beberapa riwayat, beliau mengajarkan zikir, "Ya Habibi ya Muhammad," sebagai bentuk zikir cinta untuk menarik hati masyarakat Jawa agar mencintai Rasulullah. Zikir ini diselipkan dalam tembang, dalam suluk, bahkan dalam seni pertunjukan spiritual. Banyak orang mengaku menangis saat pertama kali mengamalkan zikir ini dengan serius. Bukan karena sedih, tapi karena rasa rindu kepada Nabi yang tak bisa dijelaskan. Sebagian merasa hangat di dadanya, sebagian lagi merasa seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari beberapa guru mursyid tarekat, ijazah untuk mengamalkan zikir ini biasanya berbunyi seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kepada siapapun yang ingin mencintai Rasulullah untuk mengamalkan zikir berikut ini setiap malam sebanyak yang mampu. Ya Habibi, ya Muhammad, 100 kali atau lebih dengan syarat niat yang suci, cinta yang tulus, dan tidak digunakan untuk hal duniawi semata. Sebelum mulai wirid, lakukan hal ini. Ambil wudhu, syalat 2 rakaat, hajat atau tahajud. Duduk menghadap kiblat. Bayangkan wajah Rasulullah jika bisa. Mulailah dengan istighfar, lalu syalawat, lalu zikir ini. Contoh salawat pembuka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setelah beberapa hari mengamalkan, mungkin kamu akan merasakan hal-hal seperti hati terasa ringan, menangis tanpa sebab saat berzikir, bermimpi bertemu orang bercahaya, tiba-tiba ingin memperbaiki hidup. Semua itu tanda bahwa ruhani kamu mulai terhubung ke sumber cahaya. Kini zikir ini telah sampai kepadamu, dan dengan ini saya ijazahkan kepada siapa saja yang mendengar. Silakan amalkan zikir ini dengan penuh adab, cinta, dan rasa rindu. Semoga Allah membuka hatimu dan Rasulullah hadir dalam mimpimu. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjal ya Imam Qiblatayni, ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله